kuliah sistem operasi, di mana saya telah mereview 3 jurnal yang terkait dengan pengembangan sistem operasi. Adapun beberapa jurnal yang saya review, diantaranya ada jurnal yang dikembangkan oleh Hendriyadi terkait dengan pengembangan sistem operasi berbasis open source dalam bidang pendidikan. Lalu ada jurnal yang dikerjakan atau ditulis oleh Setiaji et al., yaitu mengenai pengembangan sistem operasi real time untuk aplikasi embedded. Lalu ada juga jurnal terkait dengan pengembangan sistem operasi untuk perlindungan data dari serangan komputasi kuantum. Dan berikut adalah beberapa review yang telah saya kerjakan. Jadi pertama untuk jurnal yang ditulis oleh Syahrul et al. Pada tahun 2004, mereka mengembangkan teknologi sistem operasi untuk teknologi embedded system, di mana teknologi embedded system ini telah memainkan peranan yang sangat penting ya untuk menampilkan data secara cepat, tepat waktu gitu. Dan beberapa bidang yang mengimplementasikan teknologi ini diantaranya ada bidang otomotif, kesehatan, industri, dan telekomunikasi gitu. Nah, sayangnya masalah utama dalam pengembangan sistem real-time embedded system atau kita menyebutnya RTOS ini sangat sulit dilakukan pada sistem operasi konvensional gitu. Sehingga perlu dikembangkan sistem operasi yang khusus yang bisa menunjang dan juga bisa mendukung dari aplikasi embedded yang dikembangkan gitu, terutama dalam hal waktu respons, responnya cepat, mekanisme penjadwalan, dan juga tugas-tugas real time lainnya gitu. Nah, melatar belakangnya dari masalah tersebut, karena keterbatasan sistem operasi konvensional, maka Syahrul et al. Ini melakukan penelitian dengan tujuan menciptakan sistem operasi RTOS yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik dari aplikasi embedded yang dikembangkan gitu, sehingga responnya menjadi lebih cepat dan deterministik. Nah, metodologi yang dikembangkan oleh Syahrul et al. Ini memiliki beberapa tahapan, seperti misalnya analisis persyaratan, kemudian ada desain arsitektur, ada implementasi, pengujian, serta dokumentasi. Dan hasil dari penelitian Syahrul et al. Ini menunjukkan bahwa sistem RTOS yang dikembangkan oleh mereka mampu memberikan waktu respon yang cepat dan deterministik gitu ya, sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan di awalnya gitu. Nah, pengembangan sistem real-time RTOS untuk aplikasi embedded ini juga adalah langkah penting gitu ya untuk meningkatkan keandalan dan performa sistem embedded, di mana sistem ini juga perlu didukung oleh sistem operasi yang handal karena tidak bisa bergantung pada sistem operasi konvensional seperti biasanya gitu. Nah, selanjutnya adalah review jurnal kedua, di mana review jurnal kedua ini ditulis oleh Hendriyadi, yaitu pengembangan sistem operasi berbasis open source dalam bidang akademik gitu ya. Nah, jadi latar belakang dari pengembangan sistem ini dimulai atau berawal dari adanya fakta bahwa banyak tenaga pendidik di kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang atau Unsika yang sangat awam dengan sistem operasi Linux. Nah, apalagi jika kebutuhan akan sistem operasi tersebut sudah sangat spesifik gitu ya untuk kasus-kasus tertentu. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, maka Hendriyadi mengembangkan sistem operasi yang bisa mencakup keseluruhan tugas-tugas di bidang akademik tersebut gitu. Nah, jadi Hendriyadi ini menyediakan solusi perangkat lunak yang disesuaikan dengan kebutuhan akademik di Unsika dengan melakukan pengembangan Linux Unsika atau yang disebut juga distro gitu. Jadi dengan mengintegrasikan berbagai paket perangkat lunak yang relevan, distro ini diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan akademik dan penelitian gitu. Nah, untuk metodologinya yang digunakan oleh Hendriyadi dalam pengembangan Linux Unsika ini melibatkan beberapa tahapan penting seperti analisis kebutuhan, kemudian ada perancangan sistem, ada implementasi, dan ada pengujian. Dan hasil dari pengembangan Linux Unsika ini menunjukkan bahwa distro dapat memenuhi kebutuhan akademik Unsika dengan menyediakan sistem operasi yang lebih stabil dan juga siap pakai, sehingga cakupannya bisa dilakukan dan digunakan oleh banyak pihak gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Ratman et al. Pada tahun 2024,
di mana mereka mendesain dan mengimplementasikan sistem operasi Linux untuk kebutuhan perlindungan data dari serangan komputasi kuantum gitu. Nah, latar belakang atau masalah yang ditulis yang menjadi dasar penulisan artikel ini adalah adanya perkembangan teknologi komputasi kuantum yang menghadirkan tantangan baru, di antaranya dalam hal keamanan gitu. Nah, sangat susah, untuk melindungi data-data penting dari serangan cyber dan juga serangan komputasi kuantum. Nah, berangkat dari masalah tersebutlah maka Rahmat et al. Mengembangkan sistem operasi Linux gitu ya, Linux Ubuntu dengan versi 22.04, yang mana mereka mengembangkan sistem operasi sehingga bisa melindungi data-data pribadi dari serangan komputasi kuantum dengan mengintegrasikan protokol kriptografi tahan kuantum gitu. Nah, dari masalah tersebutlah maka, mereka atau Rahman et al. Ini mengembangkan, sistem operasi Linux Ubuntu gitu ya, dengan berbagai metodologi, seperti misalnya dimulai dengan analisis kebutuhan, desain sistem, ada implementasi, dan juga pengujian. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, integrasi antara Libox dan OpenSSL pada Linux Ubuntu ini berhasil mengimplementasikan algoritma kriptografi yang tahan terhadap komputasi kuantum gitu. Nah, jadi pengembangan Linux, atau sistem operasi Linux ini berhasil dikembangkan dengan tujuan untuk menahan serangan komputasi tadi gitu, sehingga data-data yang dimiliki oleh pengguna bisa, diselamatkan dari berbagai serangan komputasi. Demikian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.